Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama. Berdoa gimana? Ini berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan ngapain kalian dulu ya? Ya, Bu. Yang pertama, Riza ada nggak? Hadir, Bu. Nova? Hadir, Bu. Lydia? Hadir. Fatia? Hadir. Aska? Hadir, Bu. Iren? Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Ada yang mau untuk teks negosiasi itu apa? Yang mau? Belum, Bu. Jadi teks negosiasi adalah teks yang berisi proses atau mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan yang antara pihak-pihak untuk mencapai suatu tujuan. Terus sederhananya teks organisasi adalah interaksi dua orang atau lebih yang melakukan tawar-menawar atau kerjasama. Terus di sini ada tujuan teks negosiasi. Ada yang tahu? Tidak, Bu. Apa, Bu? Tujuan teks negosiasi mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, mencapai penyelesaian atau jalan keluar, mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi apa namanya? Jadi kan tadi mencapai kondisi yang saling menguntungkan. Jadi kerjasama antara dua orang itu sama-sama saling menguntungkan, jadi nggak ada yang dirugiin. Jadi misalnya ada orang kerjasama, jadi dia si orang ini misalnya ngasih keuntungan ke orang ini. Nah, si orang yang diajak kerjasama juga harus ngasih keuntungan yang lebih ke si orang yang diajak kerjasama ini. Jadi di situ nggak ada yang saling dirugiin. Kalau misalnya berbanding kebalik dengan orang yang misalnya udah diajak kerjasama sama orang ini, nah tapi si orang yang diajak kerjasama ini itu nggak sama sekali ngasih keuntungan yang lebih atau ngasih feedback ke si orang ini, itu namanya dirugikan. Oke? Jelas? Terus selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Ciri-cirinya melibatkan kedua belah pihak, terus menghasilkan kesepakatan mengarah kepada tujuan yang praktis. Jadi tujuannya tuh nggak dibuat-buat, jadi tujuannya tuh nggak kayak sederhananya tujuannya tuh nggak melenceng ke kesepakatan di awal. Paham nggak? Terus selanjutnya ada struktur teks organisasi. Biasanya berupa kata salam maupun sapaan antara pihak yang terlibat. Jadi sebelum mulai kerjasama, biasanya si orang ini akan mengirim pesan atau mengirim surat atau menelpon si orang yang akan menjadi partner kerjasamanya si orang ini. Biasanya si orang ini akan menjelaskan tujuan atau maksud dia, kenapa dia mau kerjasama sama si orang ini. Paham nggak? Makanya di situ biasanya berupa kata salam atau sapaan antara pihak yang terlibat. Terus permintaan yaitu bagian ketika salah satu pihak atau tidak mampu memenuhi permintaan pihak lain. Jadi
di dalam kerjasama ini pasti kan si pihak-pihak ini akan mengajukan permintaan kepada si pihak-pihak lain kan untuk melakukan kerjasama tersebut. Jadi tujuannya dia meminta permintaan tersebut untuk biar si kerjasamanya itu berjalan sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, dia juga harus memenuhi permintaan si pihak-pihak yang terlibat. Karena kalau misalnya dia nggak memenuhi permintaan, atau misalnya dia maunya oh ya udah nggak usah ada embel-embel lain gitu misalnya gitu. Nah itu kerjasamanya nggak akan bisa tercapai. Oke, terus selanjutnya, nah kaidahnya itu adalah menggunakan bahasa yang sopan atau persuasif. Nah, maksudnya kenapa itu? Maksudnya menggunakan kata sopan itu. Masa kita kalau misalnya ngajak kerja sama orang, kita harus kamu mau nggak kerja sama gue kayak gitu, tapi orang itu nggak mau, ya kan? Nah, jadi kita harus menggunakan kata sopan. Nah, terus menggunakan kata sambung atau konjungsi terhadap saya menyatakan jadi kita tuh nggak boleh nih kayak misalnya ngomongnya tuh setengah-setengah atau misalnya ngomongnya tuh pakai kalimat yang enggak si pihak yang itu ngerti enggak. Nah jadi ini kenapa disebutkan kata sambung atau konjungsi itu tuh untuk menyatakan tujuan kita mau bekerja sama pihak-pihak ini. Paham nggak di sini? Halo. Dari oke. Sekian dari saya untuk kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang tadi udah ada yang paham belum nih? Kalau udah ada yang paham itu akan tanya sama aja. Kira-kira paham nih? Apa yang tadi dijelasin? Tadi kan udah dibahas tuh tentang materi teks negosiasi. Ada yang paham nggak? Paham Bu. Insya Allah. Apa ya? Sekarang ibu akan nanya nih ya sama kalian yang dengerin. Oke, buat Lydia, coba tolong jelaskan tentang kaidah pembahasaan dalam teks negosiasi. Apa coba? Cari dulu. Cari dulu, ya. Iya Kak. Menggunakan konjungsi, terus bahasa persuasif, ya, terus kalimatnya efektif, terus menggunakan kalimat palsu Bu. Ya benar. Coba jelaskan tentang kalimat efektif dan kalimat deklaratif. Deklaratif sama kalimat efektif. Kalau kalimat deklaratif itu kalimat yang bertujuan untuk memberikan informasi. Kalimat deklaratif itu sering disebut dengan kalimat pernyataan Bu. Oke, tadi kan kalimat apa? Deklaratif ya. Tadi kan pernyataan. Nah, jadi di dalam teks negosiasi itu, kalau misalnya kita mau melakukan kerjasama terhadap satu perusahaan atau misalnya kita mau melakukan kerjasama di
teks negosiasi yaitu berisi proses mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak untuk memenuhi kepuasan yang bersangkutan dalam elemen tertentu seperti kompetensi atau kerjasama. Sudah Bu? Ya benar. Pinter kamu. Oke. Berarti kan apa namanya di dalam teks negosiasi itu ada proses-prosesnya untuk mencapai suatu tujuan dalam kerjasama. Kalau misalnya nggak ada tujuan ya, berarti kerjasama yang dilakuin itu akan sia-sia dong, bener nggak? Terus selanjutnya ibu akan tanya ke Julia. Pertanyaan. Lalu, kan gue bukan dulu tuh tadi yang harus jelasin. Gue kan lagi nginin PPL. Gue akan bertanya Gua. ke ibu. Tadi dibilang gue nggak sih? Oke, ibu akan bertanya kepada Aska. Apa bahasa yang digunakan dalam teks negosiasi? Oh, Bu, apa bahasa yang digunakan dalam teks negosiasi? Bahasanya, Bu. Iya. Coba jelasin. Iya. Udah, belum Bu? 5 menit, 5 menit. Teks negosiasi disajikan dalam bentuk dialog menegur, sehingga ada bahasanya digunakan dengan ragam. Iya benar. Itu Bu. Nah benar. Berarti kan di dalam kerjasama itu harus ada dialog. Iya betul. Iya. Nah, kenapa harus ada dialog? Karena apa namanya? Kan biasanya kalau misalnya kalau misalnya kita mau melakukan suatu kerjasama, pasti kan si pihak-pihak itu akan menanyakan kita mau melakukan apa nih gitu, kita pengen mencapai apa gitu kan, pasti kan itu ada dialog kan, dan kita pastinya menggunakan bahasa yang beragam. Nah, kenapa menggunakan bahasa yang beragam? Karena kita kan kalau misalnya kerjasama itu kan meliputi jangkauan yang luas kan. Kita nggak hanya ketemu sama orang-orang di Indonesia aja. Jadi ragam bahasanya itu banyak. Karena kita kerjasama itu bisa dilakukan melalui taraf yang internasional, misalnya kerjasama antar negara atau misalnya kerjasama antar negara gitu. Nah, terus ada yang bisa jelasin tentang teks negosiasi gak? Coba. Jelasin tentang teks negosiasi apa aja. Jenisnya juga boleh. Teks negosiasi memuat interaksi dua orang atau lebih yang melakukan tawar-menawar atau kerjasama. Tujuan teks negosiasi mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, mencapai penyelesaian atau jalan keluar, serta mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Berarti kan kalau di dalam kerjasama itu tadi apa? Dalam penjelasan kamu? Ini Bu, memuat interaksi dua orang atau lebih yang melakukan tawar-menawar atau kerjasama. Terus mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, mencapai penyelesaian atau jalan keluar, serta mencapai kondisi yang saling menguntungkan dan
Nah, berarti kan di dalam kerjasama itu kita harus mikirin nih apa namanya modal awalnya itu berapa misalnya, terus kayak produk apa aja sih yang diminatin sama orang gitu. Jadi biar si kerjasama dia apa namanya kita nggak mengalami kerugian, karena kan di teks negosiasi itu tidak ada kerugian kan. Jadi biasanya kalau misalnya sebelum memulai kerjasama itu pasti si pihak-pihak ini akan memikirkan tentang apa namanya tentang kedepannya gitu. Kayak dia pikirin tentang misalnya modal awalnya berapa, terus keuntungannya berapa gitu kan. Sama kayak kita mau memulai bisnis kan kayak gitu kan, kalau mau memulai usaha. Terus ada yang bisa jelasin tentang bentuk teks negosiasi ya? Coba Fatia jelasin. Boleh kan Bu? Teruskan dulu. Bentuknya. Iya. Apa definisinya? Iya boleh. Sama contohnya. Sama contohnya deh. Teks negosiasi itu teksnya berisi kesepakatan antara dua belah pihak dengan kepentingan yang berbeda. Contohnya, misal jual beli buah. Iya benar. Nah, apa namanya tadi kan contohnya jual beli rumah kan. Nah, di dalam jual beli itu pasti kan apa namanya ada penjual dan pembeli kan. Nah, pasti mereka pertama itu apa namanya membahas tentang misalnya luas bangunan dari rumah ini itu berapa, terus fasilitas yang ada di rumah ini itu apa aja, terus daerah itu strategis atau enggak. Misalnya apa namanya kalau misalnya daerah strategis itu dekat sama mall, terus jalan tol, terus misalnya apa namanya supermarket gitu kan. Jadi biar apa namanya kalau misalnya sudah sesuai dengan yang diharapkan sama pembeli, biasanya transaksi atau proses jual beli itu akan berjalan dengan lancar, rumahnya akan laku. Kecuali kalau misalnya si pembeli itu udah maksudnya si pembeli itu udah tahu nih kayak si rumah ini misalnya daerahnya nggak strategis gitu, atau misalnya rumah ini serem nih misalnya kayak gitu, pasti kan dia akan mencari apa namanya pilihan yang lain gitu. Makanya kalau misalnya kita mau memulai kerjasama atau misalnya mau mulai usaha, kita harus benar-benar mikirin dampak buat pembeli sama buat kita juga gitu. Jadi jangan salah-salahan gitu. Paham nggak sampai sini? Paham Bu. Oke. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Ada apa? Gimana Bu? Iya, dia mau menanyakan nggak? Tidak Bu. Kasih tugas saja. Masih tugas Bu. Iya, kalian harus membuat apa namanya rancangan kerjasama yang ada di dalam teks negosiasi tadi yang udah dijelasin di depan.
paham nggak? Iya, kalian membuat apa namanya dialog, ya dialog tentang apa namanya proses kerjasama misalnya di sekolah atau misalnya di suatu perusahaan atau di pokoknya dimanapun gitu. Dialognya kalian buat minimal 50 udah kayak nego di pasar aja nggak dapat, aku pulang mama. Naik ke minyak gunung. Gak sopan ya teman-teman. Maaf ibu. Naik banget bu. Makin naik bu. Bu turunin bu itu. Kejadian itu kayak Mas Anju. Beneran apa bentak bu? Udah, tahu nggak? Perusahaan itu harus Apa aja bu? Iya, perusahaannya misalnya perusahaan yang apa namanya, yang besar gitu. Iya. Susah tau bu. Di pasar Udah, kalian punya apa? Selain perusahaan? Di pasar Main Sama temen gua, izin orang tua. Iya, Iya, iya. iya. Bebas deh, bebas. Lalu Harusnya membuat dialog percakapan negosiasi bu. Iya, iya bu. Lebih berani muridnya ini bu. udah. Paham nggak? Iya bu. Minimal 5.000 kata. Ya Allah. Ibu aku itu bisa lagi bu. Ibu mending ibu resign deh. Saya mau katakan saya harus itu juga. Saya harus ikutin. Kita negosiasi sama ibu. Iya. Kerjain tahun depan ya bu. Kita sekarang sedang negosiasi. Yaudah, kalian mau berapa? 5 kata. Ibu setuju Taiwan ya bu. 20 kata. Kebanyakan. Iya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Banyak kumpul bu. Kalian harus mencari pedagang. Maksudnya cari pedagang yang dia tuh selalu ramai pembeli gitu. Kan itu membuat dialog doang bu. Iya kan ya. Kok bercabang bu? Tugasnya apa bu? Ya ini membuat dialog. Kenapa harus cari pedagang bu? Ibu kerja Taiwan ya? Iya nih gimana sih bu? Ya pokoknya kalian membuat dialog ya. Kalian wawancara dulu. Buat iya sekarang. Yaudah kita keluar ya. Terus nanti kalau udah dapat apa namanya hasil wawancaranya, kalian membuat dialog. Nah kalau udah dapat pedagang ini bohong lah bu. Wawancara Bu, kalau pedagangnya mama saya boleh gak? dialog. Apa? Kalau pedagangnya mama saya boleh gak? Boleh. Bu, kalau yang dagang saya sendiri. Nggak boleh, kamu harus cari. Saya juga dagang. Ya, ibu. Nggak boleh, karena kan teks negosiasi itu percakapan 2 orang. Masa percakapannya sendiri? Kalian mau ngomong sama siapa? Mau tembok Bisa sendiri bu. Nggak boleh sendiri. Introvert. Nggak bisa. Aku kan mandiri bu. Nggak bisa. Kalau introvert bu, Nggak bisa. Kalian harus apa? Batas waktunya Apa nih bu?
usah ngerjain yuk. Kalau Kita majukan nomor. ada misalnya di pasar terlalu ramai misalnya kayak gitu, bisa cari opsi yang lain gitu. Misalnya di boleh misalnya kayak gitu, atau misalnya kalau lagi di supermarket kan ada tuh kalian bisa tanya sama Kan tidak bisa negosiasi kalau di supermarket. Iya bu. Iya bu, itu ada gampit. Ya kalau di nego tuh di seret sama ada. Ibu nggak pernah belanja di supermarket ya? Ibunya langsung di rumah. kalian udah boleh Mana bu dibully bu? Ibu ngaku dibully. ya pokoknya kalian harus bikin dialog, oke? Baik, Bu. Paham nggak Bu ini? Kalian bilangnya nggak? Bentar Bu, kalian sampai jam 20 doang nih. Bentar. Tadi udah ngerti kan? Bu dibully bu. Negosiasi itu apa? Oke. Pokoknya kalau misalnya mau ngelakuin kerjasama harus ada apa? Dialog. Dialog. Mulai dialog. Negosiasi. Terus Keuntungan. apa? Kamu udah jelasin. Kamu apa? Ada persetujuan Bu. Iya, terus Bagi aku. sama tujuannya? Sama. Benar. Berarti nggak usah pakai tugas. Ada tetap. Kalian nggak boleh. Kan di mana-mana harusnya harus pintar dari gurunya. Lah emang iya. Iya, benar. Kamu coba aku jelasin. Enggak saya bukan murid ibu. Tujuan teks negosiasi itu apa? Tadi kamu dengerin nggak? Nggak ada tolong murid. jelasin. Ngantuk bu. Coba jelasin. Apa? Ya, maaf ya bu, maaf ya bu. Jelasin. Gak mau bu. Enggak, kamu ada nanya Bu. Apa? Memperoleh kesempatan. Kesempatan dalam apa? Bintang Bu. Apa? Untuk mencapai apa? Mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai Apa lagi? Udah tadi itu sama. dalam hal apa? Dalam hal Negosiasi. negosiasi lah. Oke, ya benar. Terus tanya dia. Kesempatan dalam kesempitan. Udah Bu. Udah bu pulang bu. Mau ngerjain tugas. Saya mau les dulu nih, Bu. Ada bimbel. Oke, sekarang Ibu pantun. Kasih tahu. bisa jangan gitu. Dan masa berubah sendiri pakai pantun. Pergi ke pasar membeli barang. Makasih loh. Jadi tadi kan apa namanya tentang teks negosiasi itu tentang apa namanya kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan atau tadi kan misalnya sekolah atau universitas gitu. Misalnya apa namanya ada orang yang pengen membuat mall misalnya gitu, dia kan pasti kan kalau misalnya orang mau membuat mall atau mau membuat sekolah pasti kan orang apa namanya mencari orang yang bisa diajak kerjasama kan, bener gak? Iya Bu. Oke, baik sampai di sini pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.